Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit karena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Usia Anak yang Bisa Bertanggung Jawab. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Kak Fen, lihat tuh adik-adik kita udah cantik, ganteng-ganteng. Wah, kalian pasti sudah mandi kan? Sudah dong kak. Kak Fen udah mandi belum? Udah dong. Oh iya deh. Adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GKS FBC. Kita bersuka cita pada pagi hari ini yuk, karena kita punya Tuhan Yesus yang teramat baik. Amin. Amin. Ayo mari bangkit berdiri, jangan duduk. Kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau memuji buat Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi yuk buat Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Angkat tanganmu adik-adik. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Oh soraklah, soraklah, haleluya. Hey hey, soraklah, haleluya, haleluya. Mana tangannya? Soraklah, Haleluya. soraklah, Soraklah. haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi adik-adik katakan haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari adik-adik duduk yang rapi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Good morning adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua pagi ini dengan
damai, sukacita datang dari Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitab dan siapkan catatan kalau adik-adik mau catat ya, karena Kartini hari ini ada sedikit mau ngajar ya tentang usia anak-anak ya. Nah, penting buat adik-adik ya. Judul firman hari ini adik-adik adalah usia anak yang bisa bertanggung jawab. Usia anak yang bisa bertanggung jawab. Ya, jadi ada anak yang udah usianya bisa dimintai pertanggung jawab sama Tuhan nanti ya. Tapi ada juga yang masih kecil-kecil enggak ya. Nah, kita baca firmannya dulu ya di Roma 14 ayat 12. Coba adik-adik buka Alkitabnya. Roma 14 ayat 12. Ingat ya. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, Kartini ngajar sebentar di papan ya adik-adik ya. Nah, di zaman abad mula-mula atau perjanjian lama sampai ke abad mula-mula itu kita bicara tentang umur anak-anak orang Yahudi ya. Kita belajar dari situ patokannya ya adik-adik ya. Nah, ada yang umur 5 tahun ya, kemudian 10 ya, dan 13 tahun dan 15 tahun dan 18 tahun dan 20 tahun. Ya. Nah, 5 tahun ini anak Yahudi ini mereka kan umur 5 tahun sudah dididik adik-adik ya. Udah, kalau kita memang juga di sekarang sudah sekolah ya, umur 5 tahun di TK playgroup ya. Tapi kalau dulu pelajarannya lebih berat dari TK yang sekarang. Mereka sudah membaca Taurat adik-adik. Adik-adik tahu Taurat itu 5 kitab yang pertama di perjanjian lama ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka sudah harus membaca itu umur 5 tahun ya, pakai bahasa Ibrani ya. Nah, itu 5 tahun adik-adik suruh membelajar baca Taurat. Baca Taurat ya. Kemudian umur 10 tahun itu belajar Taurat ya, belajar Misnah, catatan hukum lisan ya. Jadi zaman dulu para ahli Taurat itu sering membahas Taurat itu lisan adik-adik ya. Jadi itu dibelajarin sama anak-anak umur 10 tahun ya. Sepertinya contohnya sekarang kalau Kak Tini lagi diskusi sama kakak-kakak guru-guru yang lain, adik-adik tertarik dengerin ya. Kalau zaman sekarang anak-anak pada main ya, kakak-kakaknya lagi sharing firman, nggak ada anak-anak yang tertarik. Tapi zaman Taurat ini, zaman perjanjian lama itu kalau ada ahli-ahli lagi berkumpul, itu anak-anaknya pada dengerin loh adik-adik. Makanya orang-orang Yahudi itu pinter-pinter ya. Mereka belajar dari umur 10 tahun. 13 tahun ini mereka mendapat gelar anak bar mitzvah. Ya, mitzvah ya. 13 tahun itu sudah bisa dikasih tanggung jawab suatu hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10 kan adik-adik ya. Waktu Musa di Gunung Sinai itu diberikan 2 loh batu. Adik-adik hafal ya. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Terus sampai ke bawah adik-adik ada 10. Tetapi sebenarnya hukum Taurat itu sama ahli-ahli Taurat itu dipecah adik-adik ya. Nah, Kak Tini sampai ngeprint ya seperti ini adik-adik ya.
sampai Kartini print hukum Taurat itu ternyata ada 613 pasal adik-adik ya. Isi ini setebal ini. Ini perintah-perintahnya. Nah, Kartini udah baca ya. Perintah-perintah hukum Taurat yang 10 itu kalau dipecah-pecah itu menjadi 613 buah banyaknya. Ini setebal ini. Dan anak umur 13 tahun itu sudah mendapat tanggung jawab kalau orang Yahudi adik-adik. Artinya dia sudah bisa melakukan semua perintah ini tanpa salah. Coba adik-adik, disuruh seperti itu. Disuruh pikul tanggung jawab. Umur 13 adik-adik. Ya, coba anak-anak sekarang umur 13 ngapain? Aduh, sedih kadang-kadang ya. Tapi anak-anak yang nonton ibadah online Kak Tini ini luar biasa. Ya, yang lain lagi pada main, hari ini nonton ibadah online. Ah, itu luar biasa. Kak Tini kasih jempol. Ah, 2 deh jempolnya. Nah, karena adik-adik ibadah hari ini. Adik-adik setia, adik-adik mencari firman, adik-adik rindu akan kebenaran ya. Nah, umur 13 tahun orang Yahudi sudah dapat gelar bar mitzvah, artinya seorang anak yang sudah mendapat satu tanggung jawab untuk memikul hukum Taurat. Artinya dia sudah bisa melakukan hukum itu. Ya, sudah dikasih tanggung jawab. Jadi dia bukan anak kecil lagi, dia sudah bisa memikul dan melakukan hukum Taurat itu. Yang ternyata bukan 10 isinya, kalau dipecah itu menjadi 613 banyaknya. Itu umur 13 adik-adik ya. Umur 15 belajar Talmud. Nah, ini dari Kejadian sampai Maleaki. Ya. Talmud. Dari Kejadian sampai Maleaki. Nah, soalnya perjanjian baru belum ada, ya. Jadi ini perjanjian lama. Umur 15 sudah bisa belajar adik-adik. Sudah baca mereka. Jadi dari kitab Kejadian sampai Maleaki mereka sudah baca. Umur 15 orang Yahudi, ya. Nah, umur 18 belajar tentang pernikahan. Nah, ini penting, ya. Dan umur 20 tahun, nah itu sudah sekolah keimaman disiapkan ya untuk menjadi guru-guru Taurat adik-adik. Nah, ini perjalanan anak-anak Yahudi adik-adik ya. Jadi kita sekarang bicara anak yang 13 di bar mitzvah. Bar mitzvah itu adalah satu seperti ini adik-adik ya, bar mitzvah. Jadi anak yang udah di umur 13 tahun seperti Tuhan Yesus, adik-adik ingat waktu umur 12 dia ada di Bait Allah, dicariin sama papa mamanya Yusuf dan Maria, kemana? Nggak taunya Tuhan Yesus ada di Bait Allah sedang berdiskusi, berbincang-bincang dengan para alim ulama di situ ya. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa umur 12, sebentar lagi umur 13 dia akan menyandang satu gelar bar mitzvah, yaitu seorang anak yang sudah diberi tanggung jawab untuk melakukan sebuah hukum yang nggak gampang adik-adik. Tuhan Yesus dengan sadarnya ya, umur 12 dia ada di Bait Allah. Dia berdiskusi dengan para ulama. Nah, seperti ini. Kalau anak yang udah 13 tahun dikasih hukum Taurat, nah dia dikasih baju adik-adik ya, dikasih macam-macam. Wah, ini adat istiadat Yahudinya banyak adik-adik ya. Dikasih baju, dikasih tali, tangannya diikat ya. Itu namanya seorang anak sudah bertanggung jawab adik-adik. Jadi dia sudah tidak lagi bukan anak-anak. Nah, adik-adik kalau firman hari ini, adik-adik umur adik-adik sekarang berapa? Coba Kak ini kan nggak tahu nih yang nonton, yang menyaksikan ibadah online. Kalau umurnya 5 tahun, itu di Alkitab ya dikatakan itu masih menyusui adik-adik ya, 3 tahun ke bawah lah ya.
4 tahun, mungkin masih ada 5 tahun menyusui. Itu ditulis di dalam Matius, Markus, Lukas ada ya. Dikatakan itu bahasanya, kalau bahasa Alkitab aslinya itu paidon, adik-adik ya. Paidon. Itu bayi, adik-adik. Nah, yang 5 tahun ke bawah itu paidon, yang masih digendong. Nah, itu yang memiliki kerajaan Allah, adik-adik. Jadi dia, anak-anak bayi ini tidak diberi tanggung jawab karena ya masih kecil ya. Tetapi kalau sekarang adik-adik umurnya misalnya 6 tahun sampai 12 tahun ya. Nah, Tuhan ingin adik-adik hanya tunduk pada orang tua, ortu. Nah, nanti kalau ketemu Tuhan Yesus di hari pengangkatan, adik-adik ditanya, seberapa taatnya adik-adik sama orang tua? Umur 6 sampai 12. Karena 13 tahun adik-adik baru diberi tanggung jawab, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau 12 tahun ke bawah, itu harus denger-dengeran sama orang tua. 100%. Nah, 100% ya kasih. Taat. Nah, ya. Kalau adik-adik ada di umur 6 sampai 12 tahun, 100% adik-adik harus taat sama orang tua. Ya. Itu hukum dari Alkitab, ya, di kitab Efesus. Efesus 6 mengatakan, hormatilah ibu bapakmu, taatilah ibu bapamu, dengarlah didikan orang tuamu. Banyak juga di kitab Amsal. Ya, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, janganlah engkau menyia-nyiakan ajaran ayahmu. Selalu ada di kitab Amsal. Itu untuk anak-anak yang 6 sampai 12 tahun. Jadi 100% adik-adik, semua tanggung jawab adik-adik tunduk hanya pada orang tua. Ya, itu. Tapi kalau sudah 13 tahun, adik-adik sudah dianggap sudah bisa bertanggung jawab. Misalnya kalau ada uang di jalanan jatuh, ya, kalau anak umur 5 tahun, adik-adik, mungkin dia nggak ambil, ya, dia nggak tahu itu uang, ya, dia lewat aja. Tapi kalau umur 6 sampai 12 tahun, dia lihat ada uang misalnya di jalanan, tapi bukan milik dia, terus dia ambil, misalnya umur 6 sampai antara umur 6 sampai 12, kan udah tahu, ngerti dong, wah ini uang bisa dipakai nih buat jajan. Apalagi uangnya warnanya merah. Nah, berapa adik-adik kalau yang merah? Ih, tahu. Yang merah berapa? 100.000. Kalau yang biru, tahu juga 50.000 ya. Nah, jadi kalau yang merah sama yang biru, mauan yang mana? Mauan yang merah. Ambil yang merah ya. Atau dua-duanya? Wah, ambil ya, bisa beli macam-macam. Nah, kalau anak umur 6 sampai 12 tahun, kalau ketemu uang di jalanan, adik-adik ingat pesan orang tua, ya. Harus dikembalikan. Kalau nggak tahu siapa yang punya, ya udah taruh aja di situ uangnya. Ya itu bukan milik kita, ya. Itu nasihat orang tua, jangan mencuri. Nasihat orang tua apa? Jangan mencuri. Kalau ketemu uang di pinggir jalan, atau di jalanan bukan uang kita, ya udah ditinggalin aja, jangan diambil, ya. Atau kalau adik-adik ketemu uang di toko, misalnya di toko minimarket, ya, misalnya lagi belanja, adik-adik ketemu uang, adik-adik ambil, kasih ke kasirnya, Mbak, tadi saya menemukan uang. Nah, itu anak yang luar biasa seperti itu, jangan dikantongin. Adik-adik, wah asik nih, gue bisa beli macam-macam nih dengan yang si merah ini, ya, si 100.000 ini. Nah itu nggak baik. Nah, ingat pesan orang tua, jangan mencuri, kembalikin, ya. Nah, kalau sudah umur 13, adik-adik lebih-lebih lagi, ya, sudah tahu yang mana yang salah, benar dan yang terbenar, salah, baik dan yang terbaik. Itu adik-adik sudah mulai tahu. Makanya
umur 13 itu dikasih hukum. Nah, kita belajar adik-adik ya. Nah, Kak Tini mau cerita satu cerita yang sangat singkat ya, tapi ini Kak Tini dapat cerita dari melihat video ya, video. Nah, ceritanya gini adik-adik. Ada satu anak ya, dia bawa gerobak ya. Dia lagi bawa gerobak, tapi tanpa sengaja gerobaknya rodanya masuk ke lubang. Karena gerobaknya berat, dia nggak terkendali, nabrak sebuah mobil. Mobilnya BMW adik-adik. Waduh ya. Berapa harganya nih lampunya ya? Penyoknya sekali lampunya aja udah jutaan adik-adik ya. Kalau BMW. Wah, kaget si anak ini ya. Nabrak adik-adik. Tapi mobil ini kosong, nggak ada orangnya, lagi parkir. Coba, yang ada di pikiran kita apa? Kabur, ya kan? Kabur aja cepet-cepet, ntar orangnya datang loh, ya. Kalau orangnya datang, pasti minta ganti. Wah, nah itu suara iblis adik-adik seperti itu, ya. Tapi anak ini bertanggung jawab, ya. Seperti firman Kak Tini hari ini, usia anak yang bisa bertanggung jawab. Kalau adik-adik umur 10 sudah bisa bertanggung jawab, bagus adik-adik ya. Nah si anak ini ternyata dia nggak pergi adik-adik, dia nungguin ya. Dia nungguin, dia ada pikiran nggak? Pasti ada, dibisikkan dari iblis. Kabur cepet-cepet kata iblis. Kamu tuh bodoh banget ya. Ngapain ditungguin? Itu ntar kalau orangnya datang, kamu suruh ganti loh. BMW berapa duit ya? Waduh. Ya tapi anak ini bertanggung jawab. Ditungguin adik-adik. Sampai yang punya mobil datang. Nah, yang punya mobilnya datang. Nah, ya. Pasti orang kaya ya adik-adik ya. Yang punya mobilnya datang. Dimarahin nggak? Pertama dimarahin adik-adik. Kenapa kamu nggak hati-hati? Kamu tahu nggak? Ini somplak kecil begini aja nih. Udah berapa juta. Sekarang kamu harus ganti loh. Tapi si bapak ini ngelihat anak ini, duh, mana punya uang kayaknya ya. Anak ini kelihatannya bukan anak orang kaya ya. Tapi mobilnya rusak nih, gimana nih? Tanggung jawab dia nih, si anak kecil ini. Terus dimarahin gini ya. Terus anak kecilnya bilang apa? Pak, baik Pak, saya akan ganti. Saya pulang dulu ya Pak. Saya nggak bawa uang. Uang saya ada di rumah. Tapi saya nebok tabungan dulu ya. Tapi mungkin nggak cukup duitnya. Nanti Bapak ke rumah saya lagi setiap berapa bulan sampai saya bisa melunasi. Anaknya bilang begitu adik-adik. Berapa juta adik-adik dia mau melunasi. Mungkin lama baru bisa selesai adik-adik ya. Tetapi anak ini bertanggung jawab adik-adik. Dia tidak lari dari perbuatannya yang salah. Dia tidak ngumpet. Dia tidak menutup muka. Ya, dia tidak sembarangan melakukan sesuatu kabur begitu saja. Sama kayak kita minjem pen. Kadang itu perkara kecil adik-adik. Minjem pensil atau minjem pen ya. Kita sering kan di sekolah atau di mana kita berada, pinjem dong. Tapi kita lupa membalikannya. Itu tidak bertanggung jawab ya adik-adik. Nah, kita belajar bertanggung jawab adik-adik. Bahkan pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga ya yang disuruh sama orang tua. Belajar bertanggung jawab. Harus adik-adik kerjakan. Nah, seperti ini. Anak ini kemudian ayo bapaknya ikut ke rumah anak ini. Ternyata waktu sampai di rumah anak ini ada bapaknya. Ya, terus si bapak yang kaya ini nanya, "Ini siapa?" "Ini ayah saya. Ayah saya dulu ketabrak mobil," tanya gitu ya. Tapi yang nabrak pergi, nggak tahu kemana. Jadi ayah saya lumpuh sampai hari ini. Jadi sekarang saya yang mesti bekerja. Nah, ketika mendengar cerita itu, adik-adik, si orang kaya yang punya mobil BMW ini, adik-adik, dia menjadi tersentuh hatinya. Emang anak ini luar biasa. Kecil-kecil dia menggantikan
pekerjaan bapaknya yang ditabrak orang dulu, terus tapi yang nabrak kabur. Tapi dia sekarang nabrak mobil dia, si bapak ini, dia tidak kabur, dia bertanggung jawab walaupun dia nggak punya uang. Akhirannya si bapak yang kaya ini menjadi tersentuh adik-adik hatinya, ya. Dia bilang, kamu luar biasa, umurmu berapa, nak? Dia bilang, umur saya 14 tahun katanya. Wah, masih kecil adik-adik ya, masih sangat muda, masih sebenarnya belum ngerti banyak, tapi tanggung jawabnya sudah ada ya adik-adik, tanggung jawabnya sudah kuat adik-adik di dalam diri anak ini. Itu yang harus adik-adik contoh pagi hari ini. Bertanggung jawab dalam setiap perilaku kita, tindak tanduk kita. Jangan kita berbuat sesuatu kesalahan terus kita pergi begitu saja. Misalnya contoh kecil adik-adik, kita belanja di satu minimarket, ya, kita ambil barang tinggi, nggak nyampe adik-adik. Kita mau beli sesuatu, jatuh adik-adik, ya. Waktu kita ngambil yang kiri kanan jatuh, wah, terus kita langsung kabur begitu saja, barangnya berantakan di bawah situ adik-adik. Itu tidak bertanggung jawab adik-adik. Kartini suka lihat tuh orang seperti itu, ya, dia ngambil barang jatuh, udah pergi aja. Kartini ambilin lagi, taruh lagi. Bahkan suka ada yang udah nggak ada orangnya, ya Kartini taruh lagi. Kita belajar bertanggung jawab. Itu perkara kecil adik-adik, ya. Ketemu apa sesuatu taruh di tempatnya, belajar. Disuruh apa sama mama, ingat. Tadi mama pesan apa ya? Oh, beresin kamar. Ya, ini kamarnya masih berantakan. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus, ya, walaupun saya masih umur belasan tahun, saya harus bertanggung jawab. Ingat cerita ini adik-adik. Akhirnya si bapak ini bilang, mulai besok kamu datang ke kantor saya. Kata si bapak ini bilang, saya punya perusahaan, ya, kamu akan saya jadikan pekerja di kantor saya. Walaupun kamu masih kecil, tapi saya akan kasih kamu pekerjaan yang sesuai usia kamu. Saya sangat membutuhkan orang yang seperti kamu, punya kualitas bertanggung jawabnya bagus. Pasti perusahaan saya bangga memiliki karyawan seperti kamu, bertanggung jawab. Malah si bapak ini kasih uang untuk anak ini, bukan disuruh ganti, malah dikasih uang untuk berobat bapaknya. Nah adik-adik, itulah buah dari sebuah tanggung jawab adik-adik. Hasilnya luar biasa. Kalau adik-adik mikir sekarang, bertanggung jawab masih kecil. Dalam setiap apapun, dalam perkara kecil adik-adik, ya. Dalam perkara kecil sekalipun kita bertanggung jawab. Nanti buahnya adik-adik akan dapat tuai sendiri. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat bagus. Jadi mulailah sekarang adik menabur yang bagus, tanggung jawab dari perkara-perkara kecil, dari pekerjaan-pekerjaan kecil, dari tugas-tugas kecil, dari pesan-pesan orang tua ya adik-adik. Jadi Kartini ulangi lagi sekali lagi, yang umur 5 tahun anak-anak itu yang bayi itu adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, itu belum ngerti, belum apa-apa ya adik-adik. Tapi kalau sudah 6-12 tahun, adik-adik 100% bertanggung jawab sama orang tua. Apa yang orang tua nasihati, harus adik-adik taati. Kalau sudah 13 tahun, adik-adik bertanggung jawab lebih lagi di luar, di masyarakat, ya, di dunia luar. Mau adik-adik, itu kesaksian hidup kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa, ya. Oke? Nah, firman kita cukupkan sampai saat ini. Kartini cuma pesan, nah, untuk sekarang masih pandemi, COVID-nya lagi tinggi, adik-adik bertanggung jawab juga untuk menjaga orang lain supaya sehat. Pakai apa adik-adik? Pakai masker, cuci tangan, jangan keluar keluyuran adik-adik. Gak pakai masker. Kartini suka lihat anak-anak kecil di luar gak pakai masker, walau banjir lagi, main air lagi, gak pakai masker lagi ya adik-adik. Nah adik-adik jaga protokol kesehatan ya, jadi anak yang bertanggung jawab. Amin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
atas firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun usia kami masih muda, kami mau belajar bertanggung jawab Tuhan. Seperti yang difirmankan pagi hari ini, kami seberapapun usia kami mau taat pada orang tua kami 100% Tuhan. Pada usia kami nanti 13 tahun, kami bertanggung jawab kepada Engkau lebih lagi ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk selalu ingat bahwa hidup kami adalah tabur dan menuai. Apa yang kami tabur sekarang akan kami tuai nanti. Kalau kami menabur tanggung jawab, kami menabur kehidupan yang sangat baik Tuhan pada masa kecil kami tahu bahwa kami akan menuai suatu kehidupan di masa depan kami dengan penuh berkat datang daripada-Mu, jalan-jalan terbuka, kemurahan-kemurahan dan penyertaan-Mu selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak yang bertanggung jawab dan kami mau bertanggung jawab. Kami mau Tuhan menuruti apa kata orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dah. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!